Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, saya Intan Maladewi. Saya dari Fakultas Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas mandiri. NIM 602201010049. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Ergius Indrawan, SPDI, MPDI. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu dari biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Warni Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton, lebih tepatnya Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Pakualam III, dan sedangkan ayahnya bernama KPH Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan daripada Sunan Kalijaga. Dan tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Dan selain mendapatkan pendidikan di lingkungan Istana Pakualam, Ki Hajar Dewantara juga mendapatkan pendidikan agama di pesantren Kalasan di bawah pimpinan asuhan Ki Haji Abdurrahman. Dan kemudian karya-karya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik, budayawan, dan seorang nasionalis, Ki Hajar Dewantara mempunyai beberapa karya di masa hidupnya. Karya-karyanya itu telah banyak dipublikasikan dan telah memberikan banyak sumbangsi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Di antaranya karya tersebut yang pertama yaitu buku tentang pendidikan, buku tentang kebudayaan, buku tentang politik dan kemasyarakatan, buku tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan dari dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menurut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan pendidikan tersebut tidak hanya sebagai tuntunan, tetapi juga menjadikan anak tersebut mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan lebih luas, tetapi juga menjauhkan dirinya sendiri daripada perbuatan yang jahat dan lain sebagainya. Prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan proses pendidikan di taman siswa berdasarkan dalam prinsip yang disebut juga dengan Pancadharma. Pancadharma ini memuat perincian baik berasal dari asas-asas yang dipakai dalam taman siswa sejak berdirinya pada tahun 1922 sehingga seterusnya. Namun yang terdapat dalam segala peraturan-peraturan dan berbagai adat istiadat dalam hidup dan penghidupan taman siswa. Berikut ini 5 prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, prinsip kemerdekaan. Yang kedua, prinsip kebangsaan. Dan yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Yang keempat, prinsip kebudayaan. Dan yang terakhir, prinsip kodrat alam. Kemudian, metode pembelajaran.
Ada 3 metode yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara dalam mengajarkan budi pekerti berdasarkan urutan-urutan pengembalian keputusan berbuat. Artinya, kita tidak bertindak sebaiknya berdasarkan urutan yang benar, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dan dari 3 metode tersebut, ada 3, yaitu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Artinya kita mengerti dan kita merasa apa yang kita jelaskan, dan kita ngelakoni artinya kita paham dengan apa yang kita jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.